Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi ini kita bertemu lagi. Insyaallah hari ini kita membahas huruf hijaiyah oral ya. Insyaallah kita telah menjalani huruf yang ke berapa nih Ustaz? Ke-9 ya, insyaallah. Naam. Ya. Baik, saya rasa itu saja. Mungkin mukadimah dari saya persilahkan Ustaz untuk melanjutkan majelis kita. Tafadhal Ustaz. Baik. Jazakallah khair Pak Ketua atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullah wa la taqilna ila anfusina tarfata ain. Puji syukur terhadap Allah Jalla Jalaluhu terhadap kesempatan yang diberikan kepada kita semua di pagi hari yang berbahagia ini. Wahai sekalian jamaah, ya, kita menghadiri majelis taklim, insyaallah taala memiliki kedudukan yang tinggi di sisi agama kita, wala di sisi Allah Azza wa Jalla, karena Rasulullah SAW bersabda, "Wa man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Ini hadis yang menjadi pegangan kita semua sebagai penuntut ilmu. Kita akan sematkan diri kita sebagai thalib di sini, tulab, ya, penuntut ilmu. Ya, barang siapa menempuh suatu jalan, ya, untuk di dalamnya disematkan atau menjadi wasilah dia di dalam menuntut ilmu, sahlallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Dengan jalan tersebut itu pula, ya, jalan yang kita tempuh dari rumah, akan dihitung dari rumah ke masjid, kemudian ke tempat online, itu menjadi alasan bagi Allah, ya, untuk memasukkan kita ke surganya. Jadi semoga Allah jadikan ini semua terhadap kita. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijlis Pak, fadhol. Salawat beserta salam tak luput untuk senantiasa tercurah kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Naam, ikhwah al-kiram, kita sambung kembali kajian kita yang singkat yang kita rencanakan setiap pertemuannya hanya 20 menit untuk membahas setiap detail daripada huruf Arabiyah, ya. Kenapa kita harus membahas huruf Arabiyah ini secara detail? Karena perlakuan terhadap huruf Arabiyah ini tidak cukup dengan menyimak, yakni mendengar, ya. Namun dia harus diperhatikan bagaimana caranya melafazkan dari bentuk lisan, ya. Lisaniyah ini adalah qauliyah, ya. Kalau sudah kita hubungannya medianya adalah, ya, dada, suara, kemudian tenggorokan, lalu ada pula bibir, ya, ada juga rongga hidung. Dan ini yang didapati oleh ulama-ulama sebelumnya. Mereka mencontoh, karena Quran pun sampai kepada umat Islam ini dengan cara musyafahah, mencontek bibir, bukan dengan mendengar, seperti mendengar hal ihwal musyikiyah misalnya, tidak, ya. Tapi dicontek, duduk seorang pengajar, kemudian dilihat seperti itu bibirnya, ya. Kalau ada pertanyaan ditanya, kenapa bibirnya seperti itu? Kenapa kok Anda lihat seperti ini? Nah, itu akan dijelaskan kaifiatnya bagaimana. Nah, seperti itulah sampainya Al-Quran dari awal turunnya hingga masa ke masa. Ikhwanifillah. Nah, kita masuk pada huruf yang ke-9 ya, insyaallah jemaah ya. Ke-10 Ustaz. 10. Naam, baik. Huruf ke-10 adalah ro'un. Ro'un. Ro'un ini, ro di dalam bahasa Arab ini mempunyai sifat yang sama dengan R-nya kita. Namun ro di dalam Arab ini wajib hukumnya dia tafkim pada saat fathah maupun dhammah. Jadi kalau
fathah dan dhammah dia seperti ada unsur O-nya, ya. Karena tidak ada huruf vokal O dalam Arab. Beda seperti Indonesia. Indonesia mengenal A, I, U, E, O, ya, menjadi landasan huruf vokal di mana huruf-huruf konsonan berdiri dengannya, ya. Kalau tidak akan bisa berdiri. Namun di huruf Arab hanya A, I, U, alif, waw, dan ya, ya. A, I, U. Kenapa ada O? O ini disematkan pada sifat ro, bukan ra. Bismillahirrahmanirrahim, la, ya, la yajuz. Ya, yang benar adalah Bismillahirrahman. Harus benar-benar tebal. O, ya, Hirrahman, Hirrahmanirrahim. Baik. Mari kita simak pada layar ini yang akan di-share. Baik. Bukannya zal dulu ya Ustaz? Zal kemarin belum ya Zal ya Pak? Kemarin Zal kan? Bukan dal. Za. Dal udah. Dalun udah. Dalun udah. Yang kemarin za. Saya ingat Za Arab, yang belum. udah. Za yang belum. Hah? Rod. Za belum. Zalun belum. Dalun udah. Zalun Udah. Kaleb udah kaleb Oh, ilal. Lalu udah. Ini belum yang ini justru ya. Udah. 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 Ini udah. Mungkin yang Ro, Ustaz. Oh, Kalau Oh, ini sekarang udah, benar. Benar kalau sekarang ini Roh. udah, ini udah berarti. udah benar. Benar ya? Ustaz. Insya Allah ya. Ini raksasa galak ini yang kemarin kita sebut ya. Ya. Dzul Arsyil Majid yang ada perbaikan statement dari Ana oleh Pak Sus. Baik. Nah, kita penambahan makhraj. Baik. Ya. Boleh kita lanjut ya ikhwah ya, insyaallah taala. Bagaimana dengan sebutan dalam sisi Arabiyah, ya, sebutan Arabiyahnya atau sebutan hijaiyah, al-hija, sebutan ejanya adalah ro'un. Bukan ro, ya. Kalau ro berarti muko, apa kemarin jemaah? Ro'un. Muko to'ah. Muko to'ah, ya, seperti alif lam ro, bukan ro'un pula, ya. Alif lam ro, ya. Namun kalau kita ingin mendirikan dia sebagai satu kesatuan, ya, kita sebut ro, maka harus ada unnya, ro'un, ya. Dalam syair yang kita istiqomahkan di kajian kita ini, apa itu ro? Ro'un itu untuk rojulun. Nah, bapak-bapak sekalian ini rojulun, ya, atau anak sebut rijal dalam keadaan jamaknya, ya. Bapak sekalian adalah rojulun. Apa tuh? Lelaki, ya. Yang apa? Rojulun, ro'un rojulun, arafat dina, fahuwa sodukun, wahuwa amin. Arafat dina. Ro'un rojulun, ya, ro'un rojulun, arafat dina, fahuwa sodukun, wahuwa amin. Nah, apa artinya? Ro'un adalah pria, ya, atau lelaki. Arafat dina, ya, arafat dina. Kenapa ini dimansubkan? Ya karena dia nanti akan kita bahas, ya, dia mensifati ini, ya, rijal ini, rojul, ya, arafat dina, dan ini diikuti dengan ini, dengan isim yang dimansubkan juga. Jadi sebenarnya antar fiil ini juga mempengaruhi, ya. Arafu, arafa, ya, ini juga ada pengaruh, ya, atau di depannya urif, ya. Ini bisa ada pengaruhnya. Jadi kita akan jelaskan insyaallah taala dalam bab bahasa Arab kita pengaruh daripada baris-baris pada isim, ya, pada fiil yang disebut dengan tasrifiyah, ya, perubahan kata di dalam kata kerja, ya, insyaallah taala. Jadi arafat dina fahuwa sadukun, dan dia jujur, wa huwa amin. Nah, ini kebiasaan Allah dalam Al-Qur'an juga, ya. Diawali dengan fa, kemudian ada disambung dengan wa. Wow, ini salah satu sifat dari bahasa Arab yang baik, ya. Misalnya anak katakan dalam Quran surat Al-Haqqah, ya,
Fa amma man utiya kitabahu biyaminih, ya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah, sampai akhir ya. Kemudian wa amma man utiya kitabahu bisimali. Nah, jadi kebiasaan Quran juga seperti itu. Pertama membuat dengan fa, kemudian kata selanjutnya dengan waw. Padahal antara fa dengan waw ini kedudukannya sama, ya. Dan bisa dimaksud dengan dan, ya. Dan dalam bahasa Indonesia maksudnya bukan waw dalam bahasa Arab, ya. Dan ini juga dan sama, ya. Tapi dan di sini dan sebagai permulaan. Fahuwa saduqun wa huwa amin. Baik, kita berikan kesempatan kepada jamaah sekalian untuk membuka di unmute ya, ikhwah, untuk kita latihan menyebutkan ini. Ana sebutkan sekali lagi ya. Ra'un rajulun arafatina fahuwa saduqun wa huwa amin. Tah itu jamaah. Kita talkinkan. Bismillah. Rajulun arafatina fahuwa saduqun wa huwa amin. Baik. Tafadhal. Ra'un rajulun arafatina wa huwa amin. Wa huwa amin. Masya Allah. Baik. Sekali lagi, ikhwah, ya, untuk menggunakan intonasi seperti Pak Ketua barusan ini, Masya Allah, ahsan jiddan, ya. Ra'un rajulun arafat dina fahuwa saduqun wa huwa amin. Ra'un rajulun arafat dina fahuwa amin. Masya Allah, barakallahu fiik. Silahkan Anda berikan giliran, ya. Mulai dari Pak Ketua. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'un rajulun arafat dina fahuwa saduqun wa huwa amin. Masya Allah, barakallahu fiik. Pak Sisko. Ya. Ra'un rajulun arafat dina fahuwa saduqun wa huwa amin. Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Ya, bagi yang ingin mempertahankan intonasi bisa wa huwa amin ini lebih ditekankan di akhir. Fahuwa saduqun wa huwa amin. Wa huwa amin. Nah, baik. Barakallahu fiik. Ya, yang demikian barusan dibaca Pak juga Hasan. Silakan ditunjuk teman yang lain, Pak. Pak Sultoni, Pak. Masya Allah. Tafadhal Pak Sultoni. Ra'un rajulun arafad dina fahuwa saduqun wa huwa amin. Mumtaz, Masya Allah, mumtaz. Alhamdulillah. Silakan tunjuk yang lainnya, Pak. Bagus. Masya Allah. Bismillah. Tafadhal. 11-12. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'un rajulun arafat dina fahuwa saduqun wa huwa amin. Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Sudah mulai ma'ruf Pak ya di lisan ya. Alhamdulillah ya. Tidak Alhamdulillah Ustaz. tidak segan-segan lagi nih memainkan intonasi ketimbang di awal. Barakallahu fiik. Selanjutnya. Pak Agus siapa Pak Agus? Oke. Pak Sus. Bismillah. Atau Ra'un rajul. Sorry. Bismillah. Ra'un rajulun. Kok jadi kacau. Bismillah. Tenang Asus, tenang. Masya Allah. Ra'un rajulun arafad dina fahuwa saduqun wa huwa amin. Mumtaz, barakallahu fiik. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, mohon dijaga ini ya ikhwah agar dipanjangkan seperti pasus ya. Sodukun ya, karena antara sodukun dengan sodukun ini ada perbedaan makna ya. Soduk dengan soduk ini beda. Termasuk jali ya Ustaz ya. Dan jali.
termasuk kalau di Quran na'am tahan jadi, tapi kalau dalam segi bahasa ini memang tidak begitu melenceng jauh artinya, ya, karena sama-sama yang membenarkan, ya, atau yang jujur sama-sama. Namun pengertian penggunaan dalam sintaksisnya nanti berbeda. Teks bahasanya. Sodukun. Sodukun. Siapa Pak Sus? Pak Ponco. Masya Allah. Siap. Tafadhol Pak Ponco. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'un rajulun arafat dina fahuwa sodukun wa huwa amin. Masya Allah. Barakallahu fiik Pak. Mumtaz. Silakan tunjuk. Pak Rama, enggak Pak? Masya Allah. Pak Ponco. Ra'un rajulun arafat dina fahuwa sodukun wa huwa amin. Mumtaz Pak. Barakallahu fiik. Barakallahu. Silakan ditunjuk yang lainnya. Pak Arman, silakan Pak Arman. Tafadhol. Nah, Pak Arman. Ra'un rajulun arafat Rajulun. dina. Ra'un rajulun arafat dina wa huwa saduqun wa huwa amin. Ahsan. Barakallahu fiik. Masya Allah. Jadi kalau kita langgengkan terus di setahun ini, mungkin dari antara kita udah ada yang bisa mengajar bahasa Arab ini. Masya Allah. Bagus sekali lisannya. Bagus. Alhamdulillah. Kalau gitu Pak Rizky lah Pak. Masya Allah. Bismillah. Ra'un rajulun arafat dina fahuwa sodukun wa huwa amin. Mumtaz Burtafi. Barakallahu fiik. Ra'aitu ke Syekhul Kabir. Ana lihat Pak Rizky kayak Syekh Kabir di Masjid Nabawi ini. Masya Allah. Keren ya. Masya Allah. Saya minta opung. Fadhol opung. Masya Allah. Bismillah. Ra'un rajulun arafa dina fahuwa sodukun wa huwa amin. Mumtaz. Barakallahu fiik. Silahkan opung. Menunjuk adik kelasnya nih. Masya Allah. Siapa yang belum nih Pak? Ada Pak Khairul, Luki, Pak Roy, dan Agung. Ya. Pak Agung dulu lah. Lampung. Ya, Agung di Lampung ini. Ya, Lampung. Masya Allah. Ra'un rajulun arafat dina fahuwa sadaqun wa huwa amin. Masya Allah. Fahuwa sodukun. Fahuwa saduqun wa huwa amin. Afwan Ustaz, silakan. Masya Allah. Mumtaz. Fi amanillah ya. Insyaallah amin. Silakan. Pak Khairul. Masya Allah. Pak Khairul. Hayakallah. Barakallahu fiik. Pak Khairul di unmute dulu Pak Khairul. Pak Khairul di unmute. Ya. Halo. Ya, udah keluar suaranya. Sampai. Ra'un rajulun arafat dina fahuwa sadukun wa huwa amin. Masya Allah. Barakallahu fiik Pak. Mumtaz bacaannya. Ya, tanpa ada kesalahan jali. Alhamdulillah. Tinggal Luki dan Pak Roy. Naam, tafadhol. Di akhirin. Tafadhol. Ra'un rajulun arafat dina fahuwa sadukun wa huwa amin. Ahsan, barakallahu fiik. Masya Allah. Silakan Pak Roy. Pak Roy, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'un rajulun arafat dina fahuwa sadukun wa huwa amin. Ahsan, barakallahu fiik. Insya Allah. Ahsan Masih ada tuh, Pak Basit, Pak Arman. Pak Basit ya. Masya Allah Pak Basit. Waalaikumsalam. Oh, ada Pak Basit toh. Basit, Pak Arman, Pak Sisko belum. Naam. Oh, siapa? Belum ya? Sudah Pak. Sisko udah. Sisko udah. Sampun Pak. Sampun Pak. Masya Allah. Saya siap kalaupun harus 2 kali.
Masya Allah. Betul. Ya, silakan. Silakan Pak Basit. Masya Allah. Naam. Syukran Syekh. Ra'un rajulun arafad dina fahuwa sadukun wa huwa amin. Masya Allah. Mumtaz Murtafi. Barakallahu fiik. Anta rajulul karim. Ya. Masya Allah. Taib. Syukran Ustaz. Jazakumullah khair. Wa iyyak. Nah, ana berikan kesempatan kali ini Pak ya, karena semakin sudah paham bukan berarti semakin ringan, justru semakin sulit nih. Ana minta satu orang yang bisa menyematkan arti-arti ini kepada perkataan yang mana. Ya. Siapa yang bersedia di antara kita semua nih, Pak? Mungkin Pak Ketua. Kalau Pak Asus kayaknya untuk membackup ya, pengajian nih insyaallah taala. Pak Ketua boleh mungkin tunjuk. Pak Sisko ya, Pak Sisko. Pak Sisko, Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau sudah ditunjuk oleh Amir, insya Allah Ta'ala berkah, Pak Sisko. Ya, insya Allah. Berkah. Ini kepada perkataan apa, Pak? Lelaki ini? Lelakinya aja. Nah. Lelaki ini pada? Rijal. Rojulun. Naam, rojulun. Jadi kalau ada yang nama ikhwan kita Rijal, Pak Rijal lah, ini lelaki sejati berarti beliau. Ya. Rijaluddin. Ya. Rojulun Hasan. Yang memahami agama. Arafad dina. Ahsan, barakallahu fiik. Fahuwa amin. Wahuwa amin. Terpercaya. Dan dia terpercaya. Naam, baik, dia jujur. Sodukun. Fahuwa sodukun. Nanti ada turunan. Jadi huruf-huruf yang memiliki tasydid. Nah, jadi Bapak-bapak sekalian, huruf-huruf yang memiliki tasydid itu adalah huruf-huruf turunan nanti. Abu Bakrin As-Siddiq, Siddiq, yang membenarkan pasti ada yang dibenarkan dia. Berarti kalau kita mengenali nanti ada tasydid dalam bahasa Arab ini huruf turunan. Nah, biasanya kalau anak-anak kecil jarang menggunakan kata-kata yang ada tasydidnya. Ini bahasa yang lebih tinggi lagi sedikit. Ya, kelasnya lebih tinggi, ya. Dia mazid, ditambah, ya. Jadi sedangkan awal-awal daripada bahasa Arab itu ini indahnya bahasa Arab, Pak. Seluruhnya itu dimulai dari 3 huruf. Kataba, syaroba, ya, akala, ya. Jadi 3 huruf ini yang akan dikembangkan. Adapun ada beberapa ya yang lebih sempit lagi dimulai dari 4 huruf, ya. Ini bahasa yang agak sedikit lebih tinggi. Ya, biasanya anak-anak ini belajar bahasa Arabnya 3 huruf aja yang disorofkan, yang diulang-ulang. Nah, insya Allah Ta'ala. Jadi insya Allah Ta'ala dengan Anda tidak memberikan harokat ya atau tanda-tanda baca di sini, ini membuat pelajaran yang akhirnya pembelajar atau tolib di sini tidak manja dengan baris-baris ini. Jadi usahakan walaupun Anda sediakan ini di sini ya, tapi usahakan yang di sini dulu. Ya, karena ini bukan kelas bahasa Arab. Nanti kok kelas bahasa Arab Anda udah tidak pakai ini lagi. Wah, nah, udah gini terus kita ya. Insyaallah Ta'ala. Naam. Untuk baik, ada pertanyaan? Itu kan wahwa amin itu kan artinya dan dia terpercaya. Nah. Kalau wa amin aja nggak bisa ya, harus ada huwa ya. Artinya apa? Boleh, sangat boleh. Nah, kenapa tidak boleh? Ya, Anda katakan tanpa fa juga boleh, ya. Huwa sodukun, huwa amin, boleh. Huwa sodukun, huwa amin, nggak masalah. Tapi ini penggunaan bahasa yang baik dalam bahasa Arab. Syair ini diciptakan oleh orang Arab yang mempunyai bahasa Arab yang bagus, ya. Maka kita akan mengikuti tata cara berbahasa Arab dengan keelokan yang fasih, keelokan berbahasa yang fasih. Fahuwa sodukun wa huwa amin. Karena ini pun dipakai dalam Al-Qur'an, ya. Biasanya dalam Al-Qur'an itu fa kemudian waw seperti tadi Anda jelaskan. Tapi kalau
Bapak sebutkan arafat dina huwa sodukun wa huwa amin. Ataupun Anda sebut gini, rojulun arafat dina sodukun aminun. Nggak masalah. Sodukun aminun. Nah, ini nggak masalah. Ya. Ini dipersingkat. Dipersingkat seperti itu tanpa kita memberikan konjungsi ya di dalam berbahasa. Tapi ini sekali lagi syair ini diciptakan oleh orang yang bagus bahasa Arabnya. Ya. Kita menggunakan tata cara berbahasanya dia sebagai tangga kita untuk masuk ke bahasa Arab nanti. Ini tujuannya sebenarnya bagi yang sudah memasuki halakoh ini, Pak. Sehingga nanti Anda membuka halakoh bahasa Arab adalah modal sedikit, kan gitu kan. Walaupun modalnya sementara untuk naik angkot dulu, belum bisa untuk naik pesawat, kan gitu. Ya, tapi sudah pede untuk jalan-jalan. Ini yang Anda mau. Ya, Anda ingin kelancaran lisan, insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan Allah mudahkan jamaah sekalian di dalam mempelajari bahasa Arab. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin, amin. Udah bisa nawar beli gamis lagi tuh Ustaz ya. Insya Allah ya. Insya Allah taala. Insya Allah. Kita maunya ke situ, sampai ke praktikan. Dan bahasa Arab ini jauh lebih mudah daripada bahasa Inggris, Pak, kalau di dalam praktikalnya. Tapi dari segi ketertiban bahasanya jauh lebih teliti dari seluruh bahasa yang ada, kalau Anda bisa katakan. Karena Allah tidak akan turunkan kitab terbaik di muka bumi ini melainkan dengan bahasa terbaik. Ini di dalam tafsir Ibnu Katsir. Diturunkan kepada malaikat terbaik, diturunkan kepada nabi terbaik, diturunkan kepada tempat terbaik, yakni Haramain, ya, diturunkan pada malam terbaik, dan diturunkan dengan bahasa terbaik di muka bumi. Ya, jadi keteraturan bahasanya sangat tinggi. Namun sebenarnya penggunaannya mudah sekali, Pak. Insya Allah sangat mudah sekali. Ya, kita akan buktikan nanti. Ya, apakah Anda hanya menyenangi jemaah sekalian atau sebenarnya memang benar-benar gampang. Insya Allah, kalau seperti barusan ditanya Pak Sultani, ya, udah menyambung, ya, sudah nyambung. Kok nggak pakai ini boleh nggak? Nah, ini kan sudah tanda kema'rufan dalam bahasa. Boleh anak katakan, kenapa tidak? Gitu kan. Bahkan sebagian orang Arab masih terlanggar-langgar lahan ini, sintaksnya dalam nahwu ini. Wallah, ya, Anda tidak menyenangi jemaah sekalian. Kalau Bapak bisa lihat kajian-kajian Syekh Utsaimin ini rahimahullah taala, ya, memiliki tingkat bahasa yang sangat baik. Jadi syarat beliau kalau menanyakan kepada jemaah, tanya Anda dengan bahasa yang bagus, nggak mau Anda yang lain-lain. Jadi ada satu saat ditanyakan, Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah, katanya kan, hadza awwalul lahan. Ini salah pertamanya, nanya aja udah salah. Ala Rasulillah. Ini yang berkata Pak orang Arab, bukan orang Jawa ini, orang Arab ini, yang sehari-hari bahasanya bisa salah dengan sintaks. Ya, apalagi kita, siapa kita, ya kan? Namun kita ambil petik ibrohnya di situ bahwa ternyata ya tidak perlu amat kita takut dengan peraturan harokat ini. Yang penting kita memahami maknanya. Kita bisa memulai. Kalau kita berbicara masalah ilmu bahasa yang tingkat tinggi, baru kita akan mempelajari kalau bahasa Inggris grammarnya dengan baik, kan gitu ya. Bahasa Arab ya tata bahasanya dengan bagus kita pelajari. Nahwu sorof yang diperhatikan. Baik, kita masuk kepada pembacaan dalam Quran, ya. Ro ini sendiri memiliki sifat jahar. Alhamdulillah semuanya insya Allah sudah memahami ya jahar ini apa. Huruf yang didorong karena pita suara seutuhnya. Sedangkan lawannya adalah hamas, huruf yang didorong karena jepitan udara. Ya, ini dengan udara dengan pita suara seutuhnya. Ro berbeda dengan ha, ya, suara yang terjadi karena jepitan udara yang keras. Ha, ini ro. Sifatnya tawassut. Jadi dalam mengaji ini jangan terburu-buru. Ro, bacakan aja dia dengan komplit. Rofa'a. Ya, di sini contohnya rofa'a. Ro, jangan terburu-buru. Rofa'a, tidak. Rofa'a, jelaskan. Tawassut seperti itu sifatnya. Dan ini adalah huruf isti'la, ya, yang memiliki konten o di dalamnya, ada unsur o-nya. Ya, jadi harus dibaca benar-benar o, bukan ra. Rafa'a, tidak ro. Rofa'a. Baik. Anda contohkan sekali untuk jemaah sekalian, ya, untuk pengujian tajwidnya adalah
Ror. Ya. Di sini ada satu kaidah yang mesti difahami oleh setiap penguasa tajwid, bahwa ro yang memiliki harokat kasroh berarti dia tarkik. Ya. Ro, ri. Ri-nya sangat ringan sekali. Buat yang paling ringan. Rori. Jangan rori, ruror. Tidak. Rori. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Anda ulangi sekali lagi. Rori, ruror. Ror. Ya, jangan ror, tidak ror. Ada naik intonasi sedikit. Ror. Ya. Ini kemarin kita bahas juga ya dengan Pak Sus nih ya. Ror. Ya. Nah, huruf-huruf ro ini sama seperti Ar-Rahman, Rahim. Nah, ini ditebalkan ujungnya. Ror. Ya. Sedangkan contoh ayatnya adalah Rafa'a samkaha fasawwaha. Rafa'a samkaha fasawwaha. Baik. Kita berikan kesempatan untuk jemaah sekalian membaca bersama-sama. Ana talqinkan terlebih dahulu. Baik, boleh di unmute mic-nya agar kita bisa menyimak. Intahaitu min jamaah isma'u ja'idan rori ruror. Fadhal. Rori ruror. Ahsantum. Baik. Ror ya, dia dinaikkan. Ror. Baik. Sekali lagi. Rori ruror. Fadhal. Rori ruror. Ahsan. Masya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Rafa'a samkaha fasawwaha. Rafa'a samkaha fasawwaha. Afwan, sekali lagi kita ulang. Rafa'a samkaha fasawwaha. Rafa'a samkaha fasawwaha. Mumtaz, barakallahu fiik. Masya Allah. Ya, untuk artinya, ikhwan, ya, rafa'a ini adalah jumlah, ya, jumlah fi'liyah. Nanti akan kita bahas. Ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Kalimat yang dimulai dengan, kalau anak katakan jumlah dalam bahasa Arab ini, Pak, jumlah itu berarti kalimat. Nah, ini kita salah penyerapan nih. Kalau jumlah kita penjumlahan kan gitu kan ya. Kalau anak katakan kalimat berarti apa, Pak? Berarti kata. Berarti kata. Nah, kalau kalimat berarti kata. Nah, ini anak ada mengalami kesulitan dalam hal ini gitu kan, dalam mengajarkan bahasa Arab kepada kaum muslim. Kadang-kadang orang mengartikan anak kata kalimat dalam bahasa Arab, kadang-kadang mengartikan anak kalimat dalam bahasa Indonesia. Jadi anak dalam penjelasan bahasa Arab anak putuskan, anak akan menggunakan bahasa Indonesia saja, tidak mau menggunakan bahasa Arab. Anak takut ambigu, ya. Namun terkadang-kadang terpancing-pancing juga, gitu kan. Jadi perhatikan jika ada statement yang ambigu boleh ditanyakan, ya. Jumlah berarti kalimat, ya. Maksudnya seluruh ini namanya jumlah, ya. Sedangkan ini adalah kalimat. Tapi anak akan sebutkan ini adalah kalimat yang dimulai. Dalam bahasa Indonesia ini kalimat yang dimulai dengan perbuatan verbal. Ini adalah kalimat verbal, ya, dibuat dinyatakan dengan perbuatan, ya. Bukan kalimat nominal, ya. Nominal berarti kalimat yang dimulai dari nama-nama, ya. Baik. Artinya adalah rofa'a ini salah satu keahsanan dalam Al-Quran atau bahasa Arab. Bahasa Arab ini jelas tujuannya, Pak. Beda misalnya kita katakan sedang dalam perjalanan. Kita bisa menstatementkan itu. Dalam perjalanan nih,
gitu, sedang dalam perjalanan nih, melapor dengan teman gitu kan, di mana kamu? Sedang dalam perjalanan nih. Di Arab nggak boleh. Sedang dalam perjalanan ini siapa? Dia, ana atau kami atau kamu, gitu. Harus jelas menunjukkannya. Jadi kalau dalam bahasa Arab sudah menentukan satu kata kerja, maka sudah jelas itu siapa yang bekerja. Bahkan kita ketahui yang bekerja ini perempuan atau laki-laki. Luar biasa, Pak. Bahasa Arab, Pak. Rofa'a berarti meninggikan. Sudah diketahui siapa yang meninggikan ini. Ya. Ini adalah Allah Azza wa Jalla dalam ini ya. Samkaha, ya, samkaha, yakni ha ini adalah milik perempuan ya. Feminim, kata-kata feminim, walaupun kalau anak katakan feminim belum tentu betina yang hakiki, maksudnya bukan perempuan dalam bentuk wujud ya, tapi dalam pensifatan, sifat feminim ya. Samkaha fasawwaha. Ini sudah jelas sekali nih. Ini ha ini berarti kepada objek yang sama ya. Sedangkan rofa'a ini adalah fa'ilnya ya, maksudnya di sini bukan fa'il tapi ini apa namanya, yang bekerja untuk pelakunya siapa. Nah, sedangkan ini kata kerja kan, kata kerja sekaligus pelakunya di sini. Rofa'a samkaha fasawwa. Ini salah satu keistimewaan dalam bahasa Arab. Bahasa Arab jelas, Pak. Jelas tujuannya kemana ya. Kita nggak bisa bilang lagi di mana nih, lagi di ini pembangunan, di tempat pembangunan gitu kan. Oh iya padahal yang di pembangunan siapa, orang lain gitu kan. Bahasa Arab jelas, ana atau anta atau antuma atau nahnu ya. Insya Allah kita akan pelajarin domir ini biidznillah ta'ala ya. Samkaha. Afwan, saya bertanya. Afwan. Nah, Rofa'an meninggikan tadi sudah diketahui bahwa yang meninggikan itu dalam konteks ini kan Allah ya. Nah, kalau ini maksudnya ada tukang bangunan meninggi bangunan, bentuknya seperti apa? Rofa juga. Tetap. Namun harusnya kita perjelas lagi. Rofa'a rojulun samkaha. Rofa'a rojulun samkaha. Nah, seperti itu. Jadi perjelas lagi. Karena kalau udah seperti ini, biasanya ayat Quran akan menjelaskan, akan ada pada terjemahan sebelumnya. Pasti ada terjemahan sebelumnya gitu kan. Jadi sekalipun kita memotong ayat, ya, akan kita ketahui ayat itu tidak akan berdiri sendiri, nggak mungkin. Pasti ada sebelumnya. Seperti itu yang dimaksud kejelasan itu. Jadi kita bisa merunut terus ke dalam. Makanya Ibnu Katsir rahimahullah taala ya, ini mempunyai kelebihan ya, seperti yang ditanyakan Pak Sus tadi ya. Dia menguasai ya tafsir ayat dengan ayat. Dia bisa mengetahui ini objek di sini korelasinya kemana aja. Nah, seperti itu. Jadi nggak mesti. Kalau kita katakan Ar-Rahim, anta memiliki sifat Ar-Rahim. Oh, memiliki sifat kasih sayang. Oh, anta nggak boleh gitu. Masa anak mempunyai sifat ilahi? Tidak. Kita memaksudkan maksud yang berbeda. Bukan seperti itu. Apa namanya, kesamaan antara sifat, tidak, antara apalagi dengan Tuhan ya. Tapi ma'ruf di kalangan kita yang dikatakan yang engkau adalah memiliki sifat yang baik ini ya. Al-Ahsan, Al-Hasan misalnya gitu kan. Al-Hasan memiliki sifat yang baik. Bukan berarti kita samakan dengan sifat ilahi, tidak. Ya, jadi ini insyaallah taala akan kita bahas nanti sedikit demi sedikit, walaupun anak tidak bisa membahas secara tuntas karena pembahasan bahasa Arab ini sangat luas ya. Anak hanya memberikan bapak-bapak sekalian kepada tahap awal saja. Kalau ada ketertarikan, insyaallah taala bisa bapak-bapak carikan guru lain yang paham, yang faqih bahasa Arab ya, yang pastinya sudah pernah tinggal di sana selama beberapa tahun, paling tidak 5 tahun di Timur Tengah. Kemudian kalau misalnya tidak ada, Anda bisa sodorkan ya. Anda tahu ada minat, Anda akan dorong kepada rekomendasi guru yang kami pun berguru kepadanya. Bisa jadi kita sama-sama jadi murid di situ, insyaallah. Tabarakallah. Nah, kemudian fasawwaha, ini artinya adalah menyamaratakannya ya, atau menyempurnakan, boleh fasawwa. Baik, kalau kita lihat dari terjemah ini di surat An-Nazi'at ya.
Rafa'a samkaha fasawwaha, dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya, ya. Ini adalah salah satu, Pak, salah satu kamus ya yang sangat terkenal ya bagi para bapak-bapak sekalian. Kalau misalnya mau nyari terjemahan dalam bahasa Arab, ya jangan ke Google Translate. Kita sudah coba Google Translate, itu kurang relevan terhadap harokat. Tapi yang paling disarankan adalah ini, ya, Kamus Al-Ma'ani. Nah, ini bagus sekali, ya. Ini bisa menjadi rujukan Bapak. Jadi kalau misalnya ingin menerjemah kata per kata, ini boleh pakai, ya, Kamus Al-Ma'ani. Ya, karena ini perkataan ini sejujurnya anak baru mengetahui setahu anak sawwa itu adalah sama, ya. Sawa bainana wa bainak, tapi kok fasawwaha disamakan. Ternyata betul, penyamarataan. Jadi anak sebutkan di sini menyamaratakannya, ya, sesuai dengan bentuk aslinya. Tapi makna tafsir menyatakan bahwa ini lalu menyempurnakannya, lalu disempurnakannya. Jadi kesempurnaan itu ternyata bisa jadi, ya, kalau kita pahami dari segi lugah, kesempurnaan itu adalah meratakan, ya, finishing dalam sebuah perkara. Nah, itu sebuah kesempurnaan, karena di sini pengertian penyamarataan adalah penyempurnaan, ya. Dan Islam adalah agama yang sempurna, ya, menyamaratakan antara yang memiliki kelebihan harta dengan yang tidak. Penyamarataan harta di dalam Islam adalah lambang daripada kesempurnaan agama ini. Masya Allah, kalau kita tafsir dari perkata saja luar biasa, Pak, dalamnya perkataan kalam Allah Azza wa Jalla ini. Nah, sampai sini Bapak-bapak sekalian, adakah pertanyaan sebelum Anda kembalikan majelis ini kepada Pak Ketua kita? Pak Ustadz, mau nanya Pak Ustadz. Betul, Pak Lukman, ya. Roy. Pak Roy, baik, Pak Roy. Pak Ustadz, itu kan di fasawwaha, itu kan waw, di atas waw ada tasdid, terus ada garis panjang di waw, dan ha itu perbedaannya, maksudnya kalau di ha itu kan ada ho dan alif, jadi ha. Kemudian kalau di wa tasdid punya ada garis. Kapan tuh penggunaan? Maksudnya kenapa wa-nya tidak di belakang wa ada alif juga jadi panjang wa? Oh, Masya Allah, barakallahu fiik, ya, pertanyaan yang cukup detail ini. Alhamdulillah, ini hanya khot saja, Pak, hanya penulisan. Jadi dalam bahasa Arab pun kita akan mengenal khot penulisan, ya. Ada namanya nasakh, ya, ada namanya thuluth, ya. Nah, ini tidak pengaruh terhadap ini. Kalau Bapak buat garis besar juga seperti itu nggak masalah. Nggak masalah. Ini hanya kaligrafinya mungkin anak katakan seperti itu, ya. Khot ini adalah cara menulis, ya, kaligrafinya saja. Tidak ada pengaruh dalam segi bahasa, insyaallah taala. Insyaallah. Tapi dalam khot nasakh, kalau kita buat waw ada garis panjang seperti ini, biasanya digunakan untuk tanda seru. Kulu washrobu, ya, makan dan minumlah kalian. Nah, biasanya seperti itu, digunakan seperti itu. Jadi kalau di khot ini peraturan seperti itu. Tapi kalau Bapak buat di situ alif setelah waw itu garis besar sama seperti panjangnya ha, lah, nggak masalah. Tidak ada masalah. Insyaallah taala sama maknanya. Ya. Baik, makasih Pak. Sama-sama Pak. Ada pertanyaan lagi? Baik, Masya Allah, tanpa Anda sadari sudah 7.12 rupanya, ikhwah ma'an. Sudah hampir 1 jam kita bermajelis, ya. Baik, untuk itu pastinya yang hadir di sini mempunyai maslahat yang lebih besar, yakni menjalani aktivitas di pagi hari. Maka dari itu Anda mohon undur diri, Anda mohon ampun terhadap kesalahan yang terjadi di majelis kita kepada Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz.
Alhamdulillah, Bapak, hari ini kita telah menyelesaikan pembahasan huruf ro ya. Dan tadi juga pembacaan sahirnya sudah fasih kelihatannya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Pak Agus dan Pak Arman, Masya Allah. Apalagi Pak Sisko ya, Alhamdulillah sudah mulai. Dan juga pertanyaan-pertanyaannya juga sudah mulai mendetail ya. Pertanyaan Pak Roy juga. Ya ini Pak Roy, pertanyaannya nih mungkin berhubungan dengan kod ya, dengan Rosem Usmani. Cuman memang tanda tasdid yang ada garis lurus itu maksudnya tuh alif itu ya. Jadi dibaca 2 harokat ya. Jadi rafa'a samkaha fasawwaha. Jadi itunya ada alifnya di atas tasdidnya untuk dipanjangkan 2 harokat. Nanti mungkin kalau kita sudah pembelajaran tahsin dasar, insya Allah nanti kita akan menggunakan mushaf Madinah ataupun Rasul Usmani. Mungkin nanti akan lebih banyak lagi hal-hal yang akan ditanyakan lagi mengenai Rasul Usmani ini. Banyak sekali yang perbedaannya dengan mushaf Depak ya. Insya Allah nanti kita akan pelajari dan kita berharap para peserta juga tetap istiqomah mengikuti ini dan alhamdulillah kita sampai saat ini sudah memiliki grup ataupun grup pensetor hafalan. Jadi insya Allah jenjangnya ke sana ini, jenjangnya ke sana setelah kita sudah memahami mahrojul huruf, sifatul hurufnya sudah paham, kita masuk ke jenjang menghafal. Insya Allah nanti Ustadz akan atur siapa-siapa saja yang sudah berhak untuk mengikuti ke jenjang menghafal. Dan juga kita mengikuti juga kelas bahasa Arab. Insya Allah semuanya bisa ikut join di dalam kedua kelas ini, tahsin dasar dan Arab, sehingga bisa bersinergi ya, baik yang senior maupun yang baru. Enggak dipersulit hafalan insya Allah Ta'ala Pak Ketua ya. Kita peringat kepada jemaah sekalian. Bagaimana Ustaz? Enggak kita persulit untuk menghafal Quran, tidak dengan target-target yang terlalu sulit. Kita hanya ya karena pada dasarnya menghafal itu tidak ada target ya. Jadi kalau Ustadz saya bilang sampai kapan kita belajar, katanya kan mengambil Quran ini, sampai malaikat mencabut nyawa. Masya Allah. Amin. Bagi ikhwan mungkin yang punya hafalan juz 30 ya, ingin menyempurnakan hafalannya, tafadhol ahlul masalah gabung bersama kita untuk agar disempurnakan hafalan tersebut. Jadi pada saat membacakan sholat, apakah jadi imam di rumah atau dapat giliran imam di masjid, menjadi semakin lebih pede insyaallah taala ya dengan hafalan tersebut. Tapi memang jenjangnya kalau jenjangnya adalah mempelajari tahsin dulu. Karena seperti yang saya alamin, saya juga punya hafalan juz 30, tapi setelah saya belajar tahsin, saya mulai menghafal lagi, ternyata hafalan yang dulu itu yang sudah dihafal kesalahan semua gitu. Karena tajwidnya nggak benar. Betul, tahsin dulu. Jadi sebaiknya memang kita belajar tahsin dulu, jangan menghafal dulu. Nanti setelah udah paham mengenai tajwid baru kita mulai menghafal. Insya Allah dimudahkan oleh Allah. Terima kasih Pak Ketua. Baik, saya rasa itu saja waktunya. Waduh, ini waktunya cukup lama, dari 20 menit. Keseruan kadang-kadang gini, ya. Wah, boleh. Menarik. Lama nih, Ikhwan. Ini memang bukan salah Ustadz, ini salah yang nanya nih. Banyak kali yang nanya. Masya Allah. Apalagi yang nanya ini nanti malam mau setoran nih lagi. Rofa asamka wasawaha katanya. Kan ini surat naziat. Masya Allah. Baik, saya rasa itu saja. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak semuanya. Pak Rizky, Pak Hamid, Pak Arman, Pak Sus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.